Shalom saudara. Shalom. Saudara, orang bisa ngaku anaknya siapa aja. Bisa ngaku anaknya presiden. Bisa ngaku anaknya orang kaya. Bisa ngaku anaknya jenderal. Dan saudara bisa memanggil bapak kepada semua orang. Yang jadi masalahnya saudara, apakah mereka menganggap anak kepada saudara? Apakah presiden bilang sama kita, "Hai anakku"? Atau cuma kita yang menganggap dia itu bapak kita? Demikian juga dengan Bapak Yahweh saudara. Kita bisa berkata, semua orang bisa berkata, dia adalah Elohimku. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah Elohim juga berkata kepada kita, aku adalah Elohimmu? Nah, untuk itu pada pagi hari ini yuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Kita buka Keluaran 3 ayat yang ke-6. Saudara, saya minta saudara yang membacanya yang keras. Ayo, Keluaran 3 ayat yang ke-6. Sudah ya? 1, 2, 3. Jadi dia berfirman, "Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub." Amin. Silakan duduk. Tadi saudara membaca, dan lagi dia berfirman, "Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub." Dalam bahasa aslinya itu dikatakan Elohai. Itu artinya apa? Elohimnya. Elohimnya itu. Jadi Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, ada tulisan Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, bacanya gimana? Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Jadi ada Elohim bernama Bapak Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin saudara. Amin. Nah, ayat ini sangat sederhana saudara. Apa yang membedakannya saudara? Kenapa Tuhan dalam seluruh kitab suci dia mengatakan aku adalah Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub? Kenapa Tuhan tidak mengatakan Elohimnya Adam? Bukankah Adam manusia bentukan yang pertama? Mungkin juga ketika Adam masih tetap taat kepada Tuhan, bisa saja disebut Elohimnya Adam. Tapi karena mereka tidak taat kepada Tuhan, kehidupan mereka biasa-biasa saja. Dan kemudian tidak pernah diceritakan lagi kehidupan daripada Adam. Padahal juga dalam kitab suci kan banyak tokoh-tokoh yang besar, banyak tokoh-tokoh yang hebat, misalnya seperti Nuh, Henokh, Yesaya, Yosua, dan lain sebagainya. Tapi kenapa dikatakan aku Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub? Kenapa saudara? Kenapa sampai disebut demikian? Karena Bapak Yahweh harus mempersiapkan sebuah bangsa yang besar, dan hanya kepada 3 tokoh ini Bapak Yahweh membuat perjanjian secara khusus saudara. Secara khusus, tidak ada perjanjian kepada yang lain. Menjadikan keturunan mereka itu menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, serta memberikan tanah Kanaan sebagai warisan mereka saudara. Kita akan pelajari yang pertama, janji Bapak Yahweh kepada Abraham. Apa janji Bapak Yahweh kepada Abraham? Kita buka Kejadian 15 ayat yang ke-7. Kejadian 15 ayat yang ke-7, janji Bapak Yahweh kepada Abraham. Saudara perhatikan. Dan dia berfirman kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya.
Kemudian kita loncat ayat 18 sampai 21. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram yang berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada keturunanmu mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Tanah orang Keni dan orang Kenis dan orang Kadmon dan orang Het dan orang Feris dan orang Refaim, orang Amori dan orang Kanaan dan orang Girgasi serta orang Yebus. Itu perjanjian Bapak Yahweh kepada Abraham. Sekarang kita lihat yang kedua, janji Bapak Yahweh kepada Iskak. Kejadian 26 ayat 24. Di situ dikatakan apa? Dan pada malam harinya Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Akulah Elohimnya Abraham ayahmu. Janganlah takut, karena aku menyertai engkau, dan aku telah memberkati engkau, dan melipat gandakan keturunanmu karena Abraham hambaku. Itu perjanjian Bapak Yahweh kepada Ishak. Sekarang kita lihat janji Bapak Yahweh kepada Yakub. Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, dan tampaklah Yahweh berdiri di atasnya dan dia berfirman, Akulah Yahweh Elohimnya Abraham dan Elohimnya Ishak bapakmu. Tanah yang di atasnya engkau berbaring ini, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, dan engkau akan berkembang ke arah timur dan barat dan utara dan selatan. Dan semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikanmu ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Nah, saudaraku yang terkasih, selain itu, kalau kita memperhatikan struktur kitab Kejadian, maka kitab ini dimulai dari peristiwa kejadian yang bersifatnya itu universal. Dari Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 itu secara universal. Kejadian pasal 1 sampai yang ke-11 ini merupakan patron atau model, saudara. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah peristiwa kejadian yang lebih spesifik lagi, yang berkaitan dengan embrio cikal bakal bangsa Israel. Kejadian pasal 12 sampai pasal 50. Nah, karena itulah Adam walaupun sebagai manusia pertama tidak dianggap sebagai kakek moyangnya Israel, saudara. Melainkan sebagai kakek moyangnya Israel itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Adam artinya apa, saudara? Adam artinya manusia. Jadi Adam secara harfiah itu mewakili semua umat manusia, saudara. Namun tidak spesifik mewakili Israel, saudara. Apa maksudnya Bapak Yahweh dengan memanggil Abraham? Maksudnya apa sampai Bapak Yahweh memanggil Abraham? Apa yang Bapak Yahweh mau dalam kehidupan Abraham, saudara? Abraham pertama kali mau dibawa oleh Bapak Yahweh untuk mengenal siapa Elohimnya. Siapa Elohimnya? Mengenal Tuhan. Bukan mengenal Tuhan yang jauh, saudara. Tapi dia harus mengenal Bapa secara dekat. Dan saat dia mengenal Bapa, maka dia sendiri menjadi Bapa. Dan dia menjadi Bapa bagi banyak bangsa, saudara. Nah, ini cikal bakal bangsa pilihan itu adalah bangsa Yahudi, bukan bangsa yang lain, saudara. Waktu itu kan Musa disuruh membawa keluar bangsa Israel yang ada di Mesir sebagai budak
kira-kira berapa tahun? 400 tahun, saudara. Nah, di situ Tuhan memperkenalkan dirinya. Dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Aku ada yang aku ada. Itu adalah eksistensi daripada Tuhan, saudara. Dan tentu Tuhan punya nama. Maka dalam Keluaran 3 ayat 15 di situ dikatakan apa? Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Abraham punya anak saat Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Nama anaknya siapa? Ismail. Setelah itu Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak siapa? Esau dan Yakub. Yakub ini akhirnya yang disebut Yisrael, melahirkan 12 suku Yisrael. Nah, inilah bangsa pilihan itu, saudara. Jadi cikal bakal bangsa pilihan itu, ayahnya namanya siapa? Yakub. Kakeknya namanya siapa? Ishak. Bagus. Kakek buyutnya namanya Abraham. Luar biasa. Ada yang bilang begini, saudara, Ibu Priscilla, kan Abraham itu bukan orang Yahudi. Ya, memang Abraham itu bukan orang Yahudi. Orang Yahudi baru ada ketika ada di Yakub yang disebut Yisrael, saudara. Kemudian melahirkan 12 suku Yisrael. Inilah yang disebut bangsa Yahudi, saudara. Ada yang dari keturunan Abraham, tapi belum tentu yang meneruskan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Jadi yang disebut anak perjanjian itu siapa, saudara? Ishak. Bukan Ismail. Walaupun Ismail itu anaknya Abraham. Keturunan Ismail itu apa? Nebayot dan Kedar. Jadi cikal bakal daripada kekristenan adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka ini tokoh-tokoh yang sangat penting yang selalu disebut leluhur kakek moyangnya, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Nah, Esau juga keturunan Abraham, tapi bukan lahir untuk menjadi leluhur bangsa pilihan. Esau adalah anak Bapak Edom. Esau itu adalah Bapak Edom. Nah, dari 12 suku yang mewakili 12 anak laki-laki Yakub masuk ke tanah perjanjian. Jadilah sekarang ini yang disebut negara Yisrael, saudara. Nah, dari awal kita sudah bicara tentang Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Perjanjian Tuhan itu tidak pernah dibatalkan, saudara. Luar biasa banget perjanjian Tuhan dengan Abraham ini, saudara. Jadi gara-gara Abraham, perhatikan, gara-gara Abraham kita masih tetap setia hingga ribuan generasi orang Yahudi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, saudara. Coba kita buka Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 22. Di situ dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kami kenal. Kamu menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Nah, kenapa kita bisa percaya kepada Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub? Kenapa kita mesti percaya kepada Elohimnya mereka? Ini karena dari cikal bakalnya Keluaran 3 ayat yang ke-15, saudara. Tadi dikatakan, Yahweh itulah namaku untuk selama-lamanya. Amin. Ternyata nama Elohimnya mereka bernama Yahweh.
tidak akan dan tidak pernah ditinggalkan. Sekalipun bangsa Israel sekarang ini banyak yang tegar tengkuk, tidak mau percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua HaMashiach. Kalau saudara percaya kepada Yeshua, maka ikatan perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Abraham, maka kita juga menerima hak waris itu, saudara. Inilah Elohim yang kita percaya, saudara. Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu tidak pernah akan meninggalkan kita. Lihat aja orang Yahudi, bagaimana mereka dipelihara Bapa Yahweh, dijadikan pusaka daripada Bapa Yahweh. Sekalipun mereka tidak setia, tetapi Bapa Yahweh tidak akan pernah meninggalkan mereka, saudara. Jadi kita tidak boleh idola dengan orang Yahudi. Kita tidak boleh idola dengan orang Yahudi. Tapi kita idolanya kepada Tuhannya orang Yahudi, saudara. Kita jangan bangga-banggakan orang Yahudi. Tapi yang kita banggakan adalah Tuhannya orang Yahudi itu. Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub bernama Yahweh. Amin. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8, tentu saudara sudah hafal ayat ini. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Nah, Priscilla, kan banyak kelompok yang masih menyembah kepada sesembahan agama lain. Enggak apa-apa, sah-sah aja. Mereka percayanya begitu, boleh-boleh aja. Benar nggak, saudara? Tapi itu di luar garis keturunan Abraham. Jadi orang-orang yang masih menyembah kepada ilah bangsa lain, mereka bukan dalam garis keturunan Abraham. Jadi kita harus bangga karena kita berada di dalam garis keturunan Abraham. Amin. Luar biasa banget, saudara. Loh, kenapa mereka masih mau mempertahankan sesembahan agama lain seperti Esau, seperti Ismail? Memang mereka keturunan Abraham, tapi bukan anak perjanjian, saudara. Kenapa orang Kristen kok nggak ngerti kalau cikal bakalnya nama sesembahan itu siapa sih? Dari mana sih? Kok nggak ngerti? Tentunya ya dari keturunan Abraham. Jadi jangan pernah mau menyimpang, saudara. Saya yakin, teramat sangat yakin, kalau Ismail, Esau awalnya itu memanggil sesembahannya Abraham itu dengan sebut Bapak Yahweh, saudara. Karena mereka keturunan dari Abraham, saudara. Hanya setelah itu keturunan-keturunannya itu punya nama sesembahan lain. Di situ menyimpangnya, saudara. Nah, apa rahasia berkat Tuhan kok bisa begitu ribuan generasi? Kenapa, saudara? Sampai ribuan generasi kita masih percaya kepada sesembahannya mereka, saudara. Karena sebuah perjanjian, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, buatlah perjanjian kita dengan Bapak Yahweh. Jangan pernah kita meninggalkan Bapak Yahweh, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberkati. Bapak Yahweh Jireh. Amin. Amin. Kita jangan mencari berkat di tempat yang salah, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberkati dengan cuma-cuma. Sekalipun kita tidak layak, saudara, berkat itu tetap ada menjadi milik kita ketika kita taat, saudara. Tuhan mana seperti Elohim yang kita sembah, saudara? Nggak ada, saudara. Kita diberi cuma-cuma, apalagi sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan darah Yeshua HaMashiach yang mati di atas kayu salib, saudara. Jadi berkat itu simpel, saudara. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan turut bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Bapak Yahweh dalam perjanjiannya dengan Abraham tadi berkata apa? Keturunanmu akan diberkati. Kejadian 22 ayat 18. Keturunanmu. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara tunggal, saudara. Yang nantinya Yeshua HaMashiach itu akan lahir dari ras ini, saudara. Lalu
Bapak Yahweh berjanji lagi satu hal ekstra sama Abraham, saudara. Apa perjanjian Bapak Yahweh yang ekstra itu, saudara? Kita buka Kejadian 12.